pikiran saya awalnya itu seluruh badan dia itu, fisik dia itu dibawa ke alam gaib. Alam gaib. Kan itu bagi saya itu sebuah hal yang mustahil, nggak masuk akal gitu. Soalnya manusia itu punya darah, punya badan wadak yang kelihatan dan nyata. Kalau dia itu kan sebangsa halus, karungnya. Kok Pak Isnanto bisa yakin kalau raganya juga ikut masuk? Padahal Pak Isnanto tadi kan bilang kalau tidak mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensube Channel. Kali ini saya masih bersama Pak Isnanto. Mau membahas suatu fenomena yang di luar nalar. Saya sendiri pun ini sangat tidak percaya akan hal-hal ini. Ini berhubungan tentang ketika manusia yang tersesat di alam gaib. Sebagai contohnya itu ada suatu seseorang itu mendaki ke suatu gunung. Nah, banyak cerita yang beredar itu dia tersesat di alam gaib, bahkan dicari pun dia tidak ketemu. Nah, saya mau bertanya nih Pak sama Pak Isnanto tentang fenomena ini. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Menurut Bapak itu gimana fenomena itu bisa terjadi? Ya mungkin itu kalau terjadi seperti itu memang iya adanya disasarkan atau dia itu pikirannya sedang kacau. Kalau pikirannya di gunung itu kacau, nah itu bangsa halus itu cepat sekali untuk menarik dia ke alamnya. Menarik dia? Ya menarik dia ke alamnya itu, ke alam gaibnya itu. Tapi menurut pendapat saya Pak, kita ini kan punya wujud. Ya. Kita ini punya fisik, punya wujud. Apa bisa seseorang yang mempunyai wujud, seseorang yang mempunyai bentuk padat itu masuk ke alam yang lebih halus? Atau yang kita sebut alam gaib? Bisa itu Mas. Soalnya kalau orang yang tersesat di gunung atau di tempat yang angker-angker itu biasanya itu yang menyelubungi itu gaibnya situ, tidak kelihatan. Bentar. Ketika ada orang nih Pak, misal ada pendaki lah naik gunung, itu dia dibawa masuk, seluruh badannya dia dibawa masuk, atau gimana ya, kesadarannya dihilangi, terus raganya itu tetap di dunia nyata kayak cuma ditempatin gitu loh. Seperti itulah ceritanya, maksudnya seperti itu. Sukmanya dibawa ke sana, raganya diselubungi gaib itu supaya orang melihat itu kan nggak bisa. Padahal orang itu di tempat itu kan. Padahal orang itu masih ada di dunia. Ya di dunia nyata. Di dunia nyata lah, di dunia biasanya kita gitu. Iya, tapi kan yang masuk ke situ kan sukmanya. Sukmanya. Itu biasanya seperti itu. Makanya kalau ditemukan kok sudah mati, sudah membusuk kan, sukmanya ikut sana, nah raganya tinggal di situ kan. Nah kalau gitu bisa saya terima dengan logika, tapi cara mereka untuk mengelabui, misalnya ada yang mencari kan Pak, ya. Ada yang mencari, tapi kok dia itu nggak ketemu, ada yang apa ya, kayak menutupi matanya atau mengelabui dengan cara apa Pak? Kalau bangsa gaib itu? Ya itu mungkin ilmunya dia kan lebih tinggi daripada manusia itu. Dan dia itu bisa menutup segala sesuatunya kan tidak bisa kelihatan kan. Padahal orangnya di situ. Ya, misalnya orangnya ada di bawah pohon lah. Di bawah pohon. Tapi ketika kita lewat itu nggak ada. Ya karena itu ditutupi gaib itu.
Berarti yang ditutupi itu mata kita, mata yang maksudnya mata yang mencari gitu. Iya, Bisa ya, Pak? ya bisa, namanya aja siluman itu kok. Siluman itu bisa menyesatkan di mana, di dalam air bisa, di gunung bisa, di dalam batu bisa itu. Gaib itu. Makanya kalau ditemukan kok di bawah pohon tapi sudah membusuk, tinggal pakaiannya, kadang sudah mati, baru kelihatan kan itu. Ya, sudah mati baru kelihatan. Kalau Dalam pikiran saya awalnya itu seluruh badan dia itu, fisik dia itu dibawa ke alam gaib, alam gaib. Kan itu bagi saya itu sebuah hal yang mustahil, Mas. mustahil, nggak masuk akal gitu. Soalnya manusia itu punya darah, punya badan wadak yang kelihatan kan, nyata. Kalau dia itu kan sebangsa halus. Tapi ada kita berpindah ke tema, ya bukan tema sih, bahasan yang lainnya, tapi masih dalam suatu kesamaan yang diculik WW, Pak. Oh ya, Itu juga nggak masuk dalam pikiran saya, apa benar seorang WW atau WW Gombel itu bisa menculik manusia atau anak-anak manusia. bisa itu, Mas. Soalnya banyak kejadian kan sudah nyata itu. Ponakan saya itu ya diumpetin di bawah pohon pisang itu, dikencingi itu enggak basah, padahal dia di bawah pohon pisang. Benar, maksudnya nggak basah. Ya, Orang yang diumpetin. orang yang diumpetin itu kan di bawah pohon pisang itu, padahal nyata barang orangnya itu di situ Nggak kelihatan. enggak kelihatan, tapi padahal tempat itu udah dikencingi, diijak-ijak, ya nggak kelihatan, nggak terasa itu. Nah, setelah saya marah-marah sama WW-nya itu kan baru kelihatan. Tapi ya kayak orang kesurupan itu. Yang korbannya itu. Ya korbannya itu. Benar. Jadi tidak sadar dia. Ketika ada seorang anak nih diculik WW, dia diumpetin di bawah pisang. Ya, di bawah pohon pisang itu. Itu diumpetinya itu kayak ditutupi oleh barang-barang dunia kita, atau emang di situ Pak Isnanto nggak melihat apapun? Kalau saya lihat itu dulu seperti rumah gitu kan. Kalau rumah itu pasti kan ada pagar kayak tembok, kayak papan kan. Nah, kelihatan kita itu yang bisa melihat itu kan ada rumah di situ. Nah, anak itu kan di dalam situ kan nggak kelihatan kan, ada tembok, ada papan kan, itu kan kalau ndak kita rituali kan nggak mungkin dikelihatan sama dia itu kan. Maksud saya gini, Pak, dalam dunia nyata kita, Pak Isnanto waktu mengencingi, yang mengencingi Pak Isnanto itu ya orang-orang itu, orang banyak yang mencari itu, yang mencari, dia mengencingi itu, di situ itu maksudnya nggak ada sesuatu yang tertumpuk untuk menutupi atau enggak ada, itu juga tanah biasa kok. Tanah biasa. Tapi setelah diritualkan atau diritual ya, atau dibacakan doa-doa itu ada, ya langsung ketemunya gimana, Pak? Ya langsung tergeletak di situ orangnya. Tidak tertutupi oleh suatu apapun. Enggak, langsung tergeletak di bawah pohon pisang itu. Ya tapi kan kayak wah, langsung kayak kesurupan itu kan, enggak sadar kan dia. Kayak orang main kuda lumping ini yang kesurupan beneran itu kan. Bentar, Pak. Gitu WW-nya apa deket-deket sini ya, Pak? Ya di depan rumah itu. Deket daerah sini, Pak? Dia kayak merasa terpanggil gitu, Pak, kalau kita membahas. Dia sering datang kok. Sering datang. Kan dia sudah takut sama saya kan. Tapi kok saya yang
sangat-sangat terasa ya. Jangan sampai diculik WW saya, Pak. Kalau dia itu dunia lewat dilemparin sama tanah. Setelah anak saya itu, anaknya itu saya temukan kan itu. Tapi setelah dia ketemu itu menurut pengakuannya atau ceritanya itu gimana, Pak? Pasti dia yang menjadi korban penculikan WW itu kan cerita kan sama Pak Isnanto. Setelah sadar itu biasanya dia itu cerita gini. Dia punya iming-iming kayak kalau anak kecil ya dikasih permen, kalau anak yang sudah dewasa itu kasih uang, mau diajak belanja atau dikasih mainan kan. Dia itu kan kayak terlupakan dunia nyatanya dia, yang seolah-olah dia itu lupa sama keluarga, sama saudara-saudaranya itu. Berarti Dia memang fokus ke mainan itu atau uang yang dikasih sama dia itu. berarti para makhluk gaib pun mengerti tentang keuangan dunia kita. Tahu mas, Maksudnya dia mengiming-imingi anak kecil pun dia memakai uang gitu, Pak. iya. Kalau dikasih uang ya seperti uang manusia, tapi kan padahal itu daun. Kok bisa ya, Pak? Gimana ya caranya kalau mereka Ya. itu Pak, bisa menyulap gitu loh maksud saya. Kalau manusia itu kan sihir itu adalah Disihir. sulap atau dirubahan, bisa diubah pandangan daun bisa Oh jadi iya, saya jadi uang kan. itu daun jadi uang. Misalnya seseorang yang menggunakan ilmu pelet pun terlihat ganteng. Nah seperti itu. Seperti itu ya. Saya mulai Kayak sihir itu kan bel robel setan gundul dadio sarupaning dolananku kan, terserah mau jadi apa. Kalau Pak Isnanto sendiri bisa sihir? Nggak bisa ya. Saya mau menyihir misalnya ini jadi terlihat menjadi batangan emas gitu. Wah nggak bisa ya. Dilarang sama Allah itu sihir. Iya dilarang. Dilarang. Itu sangat dilarang ya. Dilarang. Tapi kalau benar Pak, kalau Pak Isnanto sendiri kan sudah pernah lah ketemu sama yang diculik WW itu kan secara nyata, secara langsung. Pak Isnanto sendiri mengalami. Tapi kalau Pak Isnanto sama pendaki yang hilang jejaknya itu pernah menemukan nggak atau pernah mengatasi hal-hal seperti itu enggak? Ya dulu di Merbabu itu ada namanya Jurang Bangkai. Jurang Bangkai? Iya itu anak sekolah tapi ditemukannya sudah kerangka itu. Oh, berarti udah lama? Udah lama itu. Di Jurang Bangkai itu di daerah Merbabu. Itu naiknya dari Sokowolu. Itu ada itu. Dulu ditemukan pakai seragam SD kan nggak salah. SD? Anak perempuan kelihatan. Berarti itu hilangnya memang udah lama? Sudah lama itu. Sudah lama. Itu ditemukannya kerangka sama seragam sekolahnya itu. Dan mungkin orang tuanya nyari kemana-mana nggak tahu, mungkin sangkanya kan diculik orang, padahal yang nyulik itu bangsa gaibnya itu kan. Makanya ada anak hilang atau ini ya dicari secara nalar sama secara gaib kan gitu. Biar ketemu atau ada yang menemukan. Kalau di secara nalar kan lewat media atau lewat orang-orang di sebaran itu kan. Kalau lewat gaib kan lewat istikharah, anak ini di mana. Kalau misalnya penculikan oleh makhluk gaib itu ada cerita gini Pak, kelab gitu lah, ini urusannya sama kelab gitu ya. Ada yang berenang tiba-tiba tenggelam,
hilang. Tapi jasadnya itu suatu ketika jasadnya itu udah ketemu. Tapi dia itu jantungnya itu masih berdetak, tapi dia koma. Kayaknya semaput. Nah, pingsan lah. Ada orang yang mengaku orang pintar atau praktisi supranatural juga. Ini katanya sukmanya itu dibawa Masuk ke dalam sana. ke kerajaan Laut Kidul itu. Kalau gitu itu gimana? Saya kurang percaya soalnya, Pak. Nggak masuk akal gitu loh bagi saya. Ya kalau orang awam yang tidak tahu masalah gaib itu mungkin ya nggak percaya, Mas. Kalau sudah mengalami praktisi atau sering melakukan ritual itu tahu, oh anak ini benar, oh anak ini tidak. Soalnya di Laut Kidul itu ada sebuah lempengan yang gini, jadi air itu masuk sini, lewat sini. Nah, anak ini bisa masuk ke dalam sini. Makanya ada lempengan bentuknya misalnya gini gitu. iya, bentuknya kan ini kayak batu besar kan. Terus lempengan itu kan gitu. Nah ini kan otomatis kalau anak tenggelam itu kan masuk ke sini kan nggak bisa keluar, soalnya kan ombaknya terlalu besar. Setelah terombang-ambing terus kan mungkin bisa naik. Kalau tidak dirituali itu nggak ketemu. Biasanya seperti itu. Iya, ya. Jadi dia itu seingat saya ya Pak, dia itu yang praktisnya itu kayak ya melakukan suatu ritual dan anak itu bisa ketemu lah, intinya ditemukan di area pantai itu, tapi raganya ketemu, tapi dia itu pingsan. Tapi dia bilang kalau wah ini itu sukmanya itu dibawa ke Laut Kidul, keraton gitu ya. Keraton. Nah, untuk mengembalikan si sukmanya ini biar bisa dikembalikan lagi, ada persyaratan khusus katanya. Ya, biasanya itu negosiasi biasanya. Negosiasi. Nah ini supaya dikembalikan, tolong kamu mintanya apa? Nah saya minta ini supaya anak ini saya kembalikan atau saya tambahkan lagi kan itu. Biasanya seperti itu. Kenapa menculik Sukma yang anak ini tadi, yang pingsan ini tadi, kenapa diculik Pak? Ya mungkin itu kan sepengetahuan Pak Isnanto itu mungkin tujuannya apa? Kekurangan ketenaga kerjaan. Mungkin loh di sana itu mungkin untuk masak kurang, yang masaknya wah ini masakan anak ini kok enak sekali, wah ini kerjaan orang ini kok giat sekali kan, dia suka seperti itu. Padahal kalau disuruh kerja itu para kaum bangsa jin itu kan ya juga udah banyak sebenarnya Pak. Kenapa harus menculik dari manusianya itu apa? Kalau menurut pemikiran saya apa? Bukan malah itu suatu hal yang sedikit menyesatkan. Ya jelas menyesatkan manusianya itu Mas. Soalnya kan matinya kan tidak wajar. Nggak, maksud saya ketika ada kejadian itu, saya nggak sepenuhnya percaya sih sama si orang pintar itu. Ya. Bercerita ini itu. Tapi sebenarnya saya nggak percaya. Masa iya? Maksudnya koma terus sukmanya dibawa ke sana dengan tujuan apa? Dan kalau menurut saya sih pemikiran saya malah gini, alah mungkin itu cuma akal-akalan jin atau setan yang mengaku-ngaku, terus biar umat manusia itu sangat-sangat percaya akan tentang cerita-cerita ganasnya Laut Kidul, terus ini yang banyak beredar mistisnya Laut Kidul, atau
Roro Kidul gitu. Neng gini ya Mas, soalnya satu raga itu bisa masuk ke alam gaib itu ada loh. Soalnya nenek saya itu pernah disasarkan makhluk gaib. Dia padahal uh, ngerobot padi gitu. Ngarit lah. Nah, ngarit padi, terus sudah dikarui, Udah dimasukin karung, terus kalau orang dulu kan menggendong kan, gendong padi itu kan di karung itu kan. Yeah. Temennya itu ke selatan, dia itu ke utara. Soalnya kelihatan jalan itu ke rumangsa dia itu pulang gitu. Padahal dia itu masuk ke alam situ. Tak raganya itu. Itu nenek saya itu. Nah terus ya itu ditemui Mbok Rodo lah, kalau orang manusianya itu suruh istirahat di situ, rumahnya kecil. Ya mungkin kalau nenek saya itu kan sedikit punya ilmu kan, terus dibacakan ilmu itu dia merasa panas, terus dia itu disuruh pulang, mau disuruh bawa kunir itu kan. Kunir. Nah kunir satu besek. Kalau orang sini kan wakul. Ya. Satu wak. Nah itu nenek saya nggak mau. Katanya untuk bumbu masak. Padahal kalau di dunia kita ya berubah mungkin jadi emas. Kemungkinan. Nah itu nenek saya nggak mau. Itu nyata itu. Kalau misalnya mau. Kalau mau ya kaya dia itu. Ya enggak minta tuntutan, dia itu yang ngasih kok. Itu nyata itu. Kalau nenek saya kan sudah meninggal kan sekarang. Kalau dia masih hidup mungkin bisa menceritakan detail itu. Dia masuk ke situ, sak raganya, sak karungnya. Kok Pak Isnanto bisa yakin kalau raganya juga ikut masuk? Padahal Pak Isnanto tadi kan bilang kalau tidak mungkin gitu. Ya itu yang di Gondol WW tadi kan. Nah kalau yang gaib itu kan macam-macam tingkatannya itu. Kalau WW itu biasanya itu raganya diselubungi gaib, tidak kelihatan, tapi sukmanya kan dibawa ke sana. Tapi kalau yang gaib yang luar biasa, kalau ilmunya sudah tinggi itu kan raganya bisa masuk ke alamnya situ kan. Itu nyata itu Mas. Nenek saya sendiri raganya masuk ke alam gaib. Berarti neneknya itu cerita sendiri sama Pak Isnanto? Iya cerita sendiri waktu masih hidup itu. Ini mau dikasih kunir itu besek itu nggak mau dia. Kalau mau ya mungkin anak cucunya nggak tapiran gitu. Mungkin kaya, mungkin makan. Wah mungkin itu. Ini kemungkinan ya Pak. Kalau saya mikirnya gini Pak, kalau misalnya si nenek Pak Isnanto itu dikasih kunir terus menerima kunir itu dan anak cucunya menjadi kaya, kayaknya kita nggak bakal kenal. Ya mungkin. Mungkin kehidupan nggak di sini mungkin. Nah, mungkin itu. Itu nyata Mas. Itu saya dikasih amalan sama nenek saya yang masuk ke alam situ. Kalau disasarkan sama makhluk seperti itu, bacakan doa kulhuder kebalikan. Tapi kalau menurut pendapat saya, ini hanya pendapat pemikiran saya Pak, saya potong dulu sebentar. Apa enggak gini Pak, neneknya Pak Isnanto itu kayak bukan sepenuhnya raganya yang masuk, cuma pandangan beliau yang diganti Pak. Seolah-olah beliau itu raganya itu masuk ke alam gaib. Padahal kayak pandangannya aja yang dikelabui oleh makhluk gaib.
Ya enggak tahu kalau itu kan gini. Dia cerita itu masuk ke situ, terus barangnya yang digendong itu kan ditaruh di rumahnya janda itu. Nah, terus dia itu diajak jalan-jalan keliling gaib, tempat gaibnya itu. Nah, setelah mungkin lelah itu kan, dikasih apa-apa nggak mau, dikasih makan nggak mau. Si nenek. Nah, terus nenek saya itu baca doa itu terus, mungkin itu merasa panas kan itu. Terus nenek yang jaga alam situ kan mungkin marah-marah. Kenapa orang ini kok dibawa ke sini? Cara Jawa ini kan manas-manasi kan. Berarti gini, ini mengesampingkan ya soal raga masuk yang ke alam gaib ini dikesampingkan dulu, tapi gini, si nenek intinya ke alam gaib bertemu dengan sosok si janda, ya kan? Ya gaib janda itu. Gaib janda kan. Nah, nenek Pak Isnanto kan membaca ayat, doa-doa kan. Nenek ini panas, si janda. Ya, sealam gaib itu panas. Sealam gaib itu panas semua. Menurut saya itu berarti itu jin yang tidak beriman mungkin, Pak. Ya kafir itu kan. Nah iya kan. Soalnya menyesatkan kan, itu panas gitu loh. Merasa panas. Nah terus suruh pulang, sebelum pulang yaitu mau dikasih kunir itu satu besek. Terus nenek saya nggak mau, terus tidak boleh menengok 7 langkah, tidak boleh menengok ke belakang atau ke samping, ke tempat itu tadi. Dari tempat nenek janda itu kan, kalau kamu pulang nggak usah menengok kiri kanan atau belakang sebelum 7 langkahan. Nah setelah 7 langkah menengok, menoleh itu kan, tahu-tahu sudah di pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya sini. Tapi sudah adzan maghrib. Itu kejadiannya kan waktu siang. Waktu siang itu. Ya itu temannya ke selatan, dia itu ke utara sendiri. Cuma merasa sudah pulang dia itu kan. Kok enggak nyampe-nyampe itu. Ternyata itu masuk ke alamnya situ. Itu nyata itu, nenek saya sendiri. Itu cerita sudah lama itu. Sudah lama, Pak Isnanto aja sudah mau jadi kakek soalnya. Itu nyata itu, Mas. Masuk dikasih kunir nggak mau itu.